Turki tiba-tiba membuat heboh komunitas militer dunia karena di tengah kapal destroyer TF-2000 TPE yang bahkan belum resmi diluncurkan ke laut, muncul kabar mengejutkan. Kapal ini disebut-sebut sudah hampir mendapatkan pembeli ekspor pertamanya. Dan sejak rumor itu muncul, nama Indonesia langsung ikut terseret. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya negara yang diam-diam ingin membegal destroyer paling ambisius milik Turki ini? Apakah benar Indonesia? Atau justru ada negara lain yang selama ini tidak terduga? Karena jika benar Indonesia, maka ini bukan lagi soal beli kapal perang biasa. Ini adalah tanda bahwa TNI Angkatan Laut mungkin sedang bersiap masuk ke era destroyer untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kenapa rumor ini langsung panas? Yang membuat rumor ini meledak bukan hanya karena TF-2000 adalah destroyer modern, tetapi karena waktunya sangat aneh. Kapalnya bahkan belum selesai, belum berlayar, belum menunjukkan performa asli di laut. Tapi tiba-tiba muncul pembicaraan bahwa kapal ini sudah dilirik calon pembeli. Artinya, ada negara yang kemungkinan sudah sangat percaya dengan industri pertahanan Turki. Dan di titik ini, Indonesia langsung masuk radar spekulasi karena dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Indonesia dan Turki memang semakin dekat. Dari drone, rudal, kendaraan tempur, sampai kerja sama industri pertahanan yang makin intens. Bahkan di mata banyak analis Indonesia sekarang seperti menjadi partner strategis Turki di Asia Tenggara. Maka ketika muncul rumor destroyer TF-2000 akan diekspor, tentu orang langsung bertanya, jangan-jangan Indonesia lagi. Kenapa Indonesia paling mencurigakan? Sebenarnya ada satu alasan besar kenapa nama Indonesia sulit dilepaskan dari rumor ini. TNI Angkatan Laut saat ini sedang berada di fase transisi besar. Indonesia mulai meninggalkan pola armada kecil menuju kapal kombatan yang lebih besar dan lebih serius. Dari PPA Brawijaya Class, Arrowhead 140 alias Balaputra Dewa Class, hingga berbagai proyek modernisasi armada lainnya. Dan secara perlahan, arahnya memang terlihat menuju armada laut dengan kemampuan regional yang jauh lebih kuat. Dan masalahnya, Indonesia sampai hari ini belum punya destroyer murni. Padahal kawasan Indo-Pasifik sekarang berubah cepat. Negara-negara sekitar mulai memperbesar armada. Persaingan laut makin panas. Ancaman rudal dan drone makin brutal. Artinya cepat atau lambat, Indonesia memang akan menghadapi pertanyaan besar. Apakah TNI Angkatan Laut perlu destroyer? Dan TF-2000 muncul tepat di momen itu. Apalagi Turki terkenal lebih fleksibel dalam kerjasama industri dibanding beberapa negara barat. Itu yang membuat rumor ini makin sulit dianggap kebetulan. Negara lain yang lebih masuk akal. Meski Indonesia ramai disebut, sebenarnya ada beberapa kandidat lain yang juga sangat potensial. Yang pertama tentu Pakistan. Hubungan militer Pakistan dan Turki sangat dekat. Bahkan dalam beberapa proyek pertahanan, keduanya hampir seperti partner tetap. Pakistan juga punya kebutuhan besar terhadap kapal perang dengan kemampuan pertahanan udara lebih kuat. Lalu ada negara-negara Timur Tengah. Beberapa negara Teluk sekarang sedang agresif membeli alutsista Turki karena mulai melihat Ankara sebagai alternatif selain Amerika dan Eropa. Dan jangan lupakan Azerbaijan. Setelah hubungan militernya dengan Turki semakin erat pasca konflik Nagorno-Karabakh, Azerbaijan mulai sering dikaitkan dengan proyek-proyek besar industri pertahanan Turki. Jadi secara realistis Indonesia memang bukan satu-satunya kandidat, tapi tetap saja nama Indonesia terus muncul paling sering. Dan itu yang membuat rumor ini menarik. Jika benar Indonesia akan jadi sinyal besar. Jika rumor ini akhirnya benar, maka efeknya tidak kecil. Karena destroyer bukan hanya kapal perang besar. Destroyer adalah simbol. Simbol bahwa sebuah negara mulai membangun armada laut yang dirancang, bukan hanya untuk menjaga pantai, tetapi untuk memainkan pengaruh strategis lebih jauh. Dan jika Indonesia masuk ke level ini, pesan geopolitiknya akan sangat kuat. Artinya Indonesia tidak lagi sekadar fokus patroli wilayah, tetapi mulai membangun armada dengan efek gentar kawasan. Bayangkan saja, selama ini publik masih sibuk membahas Rafale, kapal selam, dan drone. Tiba-tiba Indonesia muncul sebagai calon operator destroyer modern. Efek ke kawasan pasti langsung terasa, karena negara-negara sekitar akan mulai melihat bahwa modernisasi TNI ternyata bergerak jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Atau ini hanya strategi Turki? Tapi ada satu kemungkinan lain yang juga sangat masuk akal.
bahwa rumor ini sengaja dilempar untuk menaikkan gengsi TF2000. Karena dalam industri pertahanan, isu sudah ada calon pembeli adalah alat marketing yang sangat kuat. Itu membuat proyek terlihat sukses, meningkatkan kepercayaan pasar, dan membuat negara lain ikut melirik. Apalagi Turki sekarang memang sedang agresif menjual citra bahwa industri pertahanannya sudah naik kelas. Dari drone, rudal, hingga kapal perang, mereka ingin menunjukkan bahwa produk Turki sekarang bukan lagi alternatif murah tetapi mulai dianggap serius secara global. Dan rumor destroyer ini bisa jadi bagian dari permainan itu. Namun terlepas dari benar atau tidaknya rumor tersebut, ada satu hal menarik yang mulai terlihat. Indonesia kini semakin sering dikaitkan dengan alutsista kelas berat dunia. Dan itu bukan kebetulan, karena perlahan arah modernisasi TNI memang mulai berubah. Lebih besar, lebih berani, dan mulai mengarah ke kekuatan strategis kawasan. Pertanyaannya sekarang, apakah TF2000 benar-benar akan berlayar dengan bendera merah putih di masa depan? Atau justru Indonesia hanya dijadikan nama besar untuk memanaskan pasar? Yang jelas, jika suatu hari TNI Angkatan Laut benar-benar memiliki destroyer, maka peta kekuatan Laut Asia Tenggara mungkin tidak akan pernah sama lagi.